Dua tim kadet dari Fakultas Vokasi Logistik Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang ilmiah internasional, yaitu sebagai pemakalah pada ajang internasional Conference on Advances in Human and Medical Science 2025 yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang. Dua tim kadet dari Fakultas Vokasi Logistik Militer Universitas Pertahanan Republik Indonesia berhasil menorehkan prestasi membanggakan dalam ajang ilmiah internasional, yaitu sebagai pemakalah pada ajang International Conference on Advances in Human and Medical Science 2025 yang diselenggarakan oleh Fakultas Kedokteran dan Kedokteran Hewan Universitas Nusa Cendana Kupang. Dalam ajang ini, tim pertama prajurit kadet Yohana Adela Sae dan prajurit kadet Graciana Puai. Mereka mempresentasikan penelitian berjudul Efektivitas Ekstrak Etanol Daun Sirsak sebagai Antiparasit Kutu pada Sapi Bali. Sedangkan tim kedua, prajurit kadet Jeremy Yosafat Sebayang dan prajurit kadet Alfa Giovanni mempresentasikan uji sensitivitas bakteri Escherichia coli terhadap ekstra etanol daun jarak merah pada peternakan ayam broiler. Keikutsertaan dan prestasi ini menunjukkan komitmen Universitas Pertahanan Republik Indonesia dalam menyiapkan generasi muda berprestasi. Tidak hanya sekadar penelitian, karya yang dipresentasikan juga berorientasi pada solusi nyata terhadap permasalahan peternakan dan kesehatan hewan yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Redaksi Timor TV. Vandalisme adalah tindakan merusak atau menghancurkan properti, baik milik umum maupun pribadi, secara sengaja dan tanpa izin. Vandalisme dikategorikan sebagai tindak pidana yang dapat diancam dengan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Ini bukan sekedar tembok yang rusak, bukan sekedar coretan biasa, tetapi bukti bahwa hilangnya rasa peduli. Pemirsa, tindakan merusak atau menghancurkan fasilitas publik adalah bentuk tindakan vandalisme. Fasilitas publik yang dicoret merupakan pelanggaran hukum dan etika sosial. Tindakan ini dijerat dengan hukum pidana pasal 406 tentang pengerusakan dan juga diatur dalam peraturan daerah. Tindakan vandalisme adalah pelanggaran hukum dan etika sosial. Fasilitas publik yang dicoret merupakan tindakan melanggar hukum dan patut mendapatkan hukuman. Selain melanggar hukum, tindakan ini juga merampas hak warga untuk menikmati fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah. Pencegahan vandalisme melibatkan penegakan hukum, edukasi masyarakat, dan penggunaan teknologi pengawasan seperti CCTV. Setiap warga negara mendapatkan hak yang sama dalam menggunakan fasilitas publik. Fasilitas publik adalah hak bagi setiap warga negara Indonesia. Dan sebagai warga negara yang baik, kita wajib menjaga dan melestarikan fasilitas publik yang telah disediakan oleh pemerintah. Dari Kupang, tim liputan Timor TV melaporkan untuk Anda. Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa program makan bergizi gratis telah menjangkau lebih dari 21 juta penerima per hari ini. Hal itu dijelaskan Kepala Negara membuktikan bahwa Indonesia bisa bekerja lebih cepat dibandingkan dengan sejumlah negara yang memerlukan waktu 5-10 tahun. Mari sama-sama kita saksikan pemutaran video progres Gedung Baru RS. Presiden Prabowo Subianto mengatakan program prioritas makan bergizi gratis MBG telah memperlihatkan hasil nyata. Dalam keterangan pers pada Selasa 26 Agustus, Kepala Negara menyebut capaian tersebut menunjukkan bahwa Indonesia mampu bekerja lebih cepat.
Menurutnya, sejumlah negara memerlukan waktu 5 hingga 10 tahun untuk merealisasikan program MBG. Namun di Indonesia, program tersebut hingga hari ini telah menjangkau lebih dari 21 juta penerima sejak diluncurkan pada 6 Januari lalu. Saya bisa berdiri di depan wakil-wakil rakyat. Tanggal 15 Agustus saya melaporkan makan bergizi sekarang sudah sampai waktu itu ke 20.400.000 penerima manfaat. Waktu tanggal 15 Agustus. Tadi malam saya dapat laporan sudah melewati 21 juta. Jadi saya monitor tiap hari. Hari ini berapa? Hari ini berapa? Di mana ada masalah? Pada rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2026, pemerintah meningkatkan alokasi anggaran MBG mencapai Rp335 triliun dengan menyasar 82,9 juta penerima. Jumlah anggaran tersebut meningkat cukup signifikan dibandingkan tahun 2025 yang membutuhkan anggaran sebanyak Rp171 triliun. Dari Jakarta, Cahya Sari, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Presiden Prabowo Subianto menyebut bahwa pemerintah menargetkan pembangunan 30 fakultas kedokteran baru di tanah air. Menurutnya langkah tersebut dapat mengatasi masalah kekurangan 70.000 dokter spesialis dalam negeri. Rahayu, terima kasih. Presiden Prabowo Subianto menyebut Indonesia saat ini tengah mengatasi persoalan kekurangan dokter umum, dokter, spesialis, dan tenaga paramedis yang turut terjadi di seluruh dunia termasuk di Eropa dan Amerika. Menurutnya Indonesia kekurangan 70.000 dokter spesialis. Sementara itu tanah air baru mampu menciptakan 2.700 dokter spesialis dalam 1 tahun. Artinya butuh sekitar 35 tahun untuk menutup kekurangan tersebut. Dalam peresmian Gedung Layanan Terpadu dan Institut Neuroscience Nasional di Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Mahar Marjono, Jakarta, Selasa 26 Agustus, Presiden mengatakan pemerintah perlu bergerak lebih cepat dengan membangun fakultas kedokteran baru. Tahun ini kita tambah 148 prodi dan saya ingin menambah fakultas kedokteran. Fakultas kedokteran yang sekarang harus kita tambah jumlah mahasiswa dan jumlah lulusan, dan kita akan tambah fakultas kedokteran lagi. Target saya akan ada 30 fakultas kedokteran baru, insya Allah. Untuk mengejar tadi 70.000 spesialis. Prabowo menambahkan bahwa pemerintah juga menargetkan pembangunan 500 rumah sakit dengan kualitas tinggi di setiap kabupaten dalam 4 tahun ke depan. Menurutnya hal tersebut dapat memberikan pelayanan kesehatan yang berkeadilan bagi seluruh rakyat hingga ke wilayah pelosok negeri. Dari Jakarta, Cahya Sari, Pradana Putra Tampi, Kantor Berita Antara mewartakan. Kafe unik di Kota Kupang menawarkan warisan budaya seni yang luar biasa. Informasi selengkapnya akan hadir sesaat lagi, tetaplah bersama kami.